Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang judulnya gua taruh di pin komentar ya guys. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Pria ini bernama Tom. Ia dan pacarnya yang bernama Esmeralda tinggal di sebuah apartemen yang sederhana. Suatu hari, ia berkeinginan untuk mencukur kumisnya. Setelah itu, Tom dan pacarnya pergi ke sebuah minimarket untuk berbelanja. Tanpa sepengetahuan Esmeralda, terlihat Tom mencuri 2 kaleng sarden. Saat di tempat daging, Esmeralda bertanya pada Tom apa yang ia inginkan. Tom pun menjawab bahwa ia ingin daging babi. Mendengar hal tersebut, Esmeralda langsung membeli 1 kilo daging sapi dan segera pergi ke tempat kasir. Tom yang melihat Esmeralda telah pergi, mulai bertingkah aneh dengan terus memandangi tukang daging tersebut. Dan ketika tukang daging bertanya, "Ada apa bro?" Tom pun menjawab, ia ingin 1/2 kilo daging giling. Setelah mendapatkan daging giling tersebut, Tom pun lantas pergi dari tempat tersebut. Sesampainya di rumah, Tom dan Esmeralda lantas melakukan cocok tanam dengan cukup liar. Dan ketika Tom sudah akan cekicrot, ia tiba-tiba menggigit bola kenyal Esmeralda sampai berteriak kesakitan. Di ruang santai, terlihat Esmeralda sedang melukis. Sedangkan Tom sambil membolak-balikan halaman buku, terus mengatakan bahwa ia ingin bercocok tanam. Namun Esmeralda mengatakan bahwa ia sedang tidak ingin melakukannya. Tidak selang berapa lama, Esmeralda yang mencium aroma tidak sedap di ruangan tersebut lantas bertanya, "Bau apa ini?" Tom pun lantas mengeluarkan daging giling dari tasnya. Esmeralda yang melihat hal tersebut langsung menyuruh Tom untuk membuangnya. Saat Tom sedang pergi membuang daging, Esmeralda mulai memeriksa isi tas milik Tom. Tidak selang berapa lama, Tom kembali dan bertanya, apa yang sedang Esmeralda lakukan? Esmeralda pun balik bertanya, "Mengapa kau mencuri, Tom?" Tom pun menjawab bahwa ia ingin memberikan kejutan pada Esmeralda. Mendengar hal tersebut, Esmeralda pun kembali ke tempat duduknya untuk menikmati janjainya. Tom yang melihat hal tersebut kembali mengatakan bahwa ia sedang ingin bercocok tanam. Namun Esmeralda yang sedang tidak ingin bercocok tanam langsung beranjak pergi dari ruangan tersebut. Setelah Esmeralda pergi, Tom kembali bertingkah aneh dengan melakukan gerakan seolah-olah sedang mencekik seseorang. Esok harinya, terlihat Tom mendatangi salah satu minimarket. Di sana, ia membeli sekaleng bir. Setelah membayar bir tersebut, Tom lantas bertingkah aneh lagi dengan meminum 1 kaleng besar bir tersebut dalam 1 kali tarikan nafas. Di tempat kerja, Esmeralda didatangi salah satu temannya yang bernama Gladys. Di sana, Gladys mengatakan bahwa ia ingin mengundang Esmeralda dan Tom untuk makan malam di rumahnya. Esmeralda pun mengiyakan ajakan tersebut. Namun saat Gladys menanyakan tentang hubungannya dengan Tom, Esmeralda pun lantas menceritakan tentang ia yang telah digigit oleh Tom saat bercocok tanam. Mendengar hal tersebut, terlihat Gladys sangat terkejut. Di sebuah tempat casting film, terlihat Tom dipanggil untuk masuk ke dalam ruang casting. Saat Tom disuruh untuk mulai acting, ia belum mulai acting, namun ketiga juri di sana langsung mengatakan bahwa Tom diterima untuk memerankan karakter psikopat dalam film Cut and Chop. Mendengar hal tersebut, Tom pun hanya terdiam saja. Malam harinya, Tom dan Esmeralda mendatangi rumah Gladys untuk makan malam. Terlihat mereka disambut oleh pacar Gladys yang bernama Bert. Hello, nice to see you again. Di dalam rumah, terlihat Bert mulai mengakrabkan diri pada Tom. Terlihat di sini, Tom pun cukup menyukai Bert dengan terus berbincang sambil menyiapkan minuman. Setelah selesai, Tom ditawari Bert untuk ngejanjai terlebih dahulu sebelum mengajaknya ke sebuah minimarket. Tom pun mengatakan, "Ya,
Namun di sini, Esmeralda mencoba untuk melarang Tom menggunakan janjai. Dikarenakan Tom selalu bertingkah aneh ketika sedang menggunakan janjai. Tom pun mengabaikan larangan Esmeralda tersebut dan langsung ngejanjai dengan santuy. Setelah selesai, Tom dan Burt pun langsung beranjak keluar rumah. Di minimarket, tanpa sepengetahuan Burt, Tom kembali mencuri sesuatu. Setelah itu, mereka pun langsung menuju ke tempat daging. Saat di tempat daging, tukang daging di sana yang ternyata mengetahui Tom tidak membayar daging cincangnya kemarin, langsung menegur Tom. Tom yang panik langsung keluar dari tempat tersebut. Amen. Saat makan malam, terlihat Tom mulai kembali berperilaku aneh dengan mengunyah makanannya lalu memuntahkannya lagi ke piringnya. Esmeralda yang melihat hal tersebut langsung mengajak Tom ke ruang tamu agar bisa beristirahat. Setelah itu, Esmeralda pun kembali ke meja makan dan mulai makan sambil ngejanjai bersama Burt dan Gladys. Tom yang masih mabuk lantas melihat ke arah meja makan. Di sana, ia merasa dikucilkan dalam acara makan tersebut. Alhasil, Tom pun langsung beranjak pergi dari tempat tersebut. Setelah selesai makan, Esmeralda yang menyadari Tom tidak ada, langsung berpamitan dengan Gladys dan juga Burt untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Esmeralda yang kelelahan langsung beranjak tidur. Saat Esmeralda masih terlelap tidur, terlihat Tom datang dengan membawa pisau di tangannya. Lalu Tom menaruh pisau tersebut di atas meja dan langsung memeluk Esmeralda dengan penuh cinta dan kasih sayang. Pagi harinya, Tom yang baru bangun tidur terlihat cukup panik. Ia pun mulai menggumam sendiri tentang apa yang harus ia lakukan. Malam harinya, terlihat Tom memotong-motong daging sambil bernyanyi. Sore harinya, Tom mengeluarkan daging yang telah ia potong tadi dari dalam kulkas dan membawanya keluar rumah. Sesampainya di minimarket, Tom mengatakan pada tukang daging yang ada di sana bahwa ia ingin menitipkan beberapa daging ke kulkas minimarket tersebut. Awalnya si tukang daging menolak, namun karena Tom memberikannya uang yang sangat banyak, tukang daging tersebut akhirnya memperbolehkannya. Ketika si tukang daging masuk ke dalam, terlihat Tom ditelepon oleh sutradara yang memberikan jadwal syuting untuk Tom. Setelah itu, Tom lantas mengambil selembar daging sapi dan segera pergi dari minimarket tersebut. Sesampainya di rumah, Tom kembali mengiris-iris daging paha Esmeralda. Setelah selesai, Tom langsung menelpon Gladys, bertujuan mengundangnya untuk makan malam di rumahnya. Saat Gladys bertanya tentang Esmeralda, Tom pun menjawab bahwa Esmeralda sedang pulang ke rumah ibunya, dikarenakan ibunya sedang sakit. Tom pun menambahkan bahwa Esmeralda juga lupa membawa ponselnya. Wakey, wakey, eggs and bacon. Sore harinya, Tom mendatangi sebuah minimarket untuk membeli minuman. Di sana, ia mengatakan pada kasir bahwa ia ingin menukar sebagian daging yang ia bawa dengan sebotol minuman. Karena kasir minimarket tersebut merupakan penggemar daging, ia pun akhirnya menyetujui pertukaran tersebut. Malam harinya, Burt dan Gladys terlihat sedang menuju ke rumah Tom. Di jalan, Burt yang sedang membawa naskah ciptaannya mengatakan pada Gladys bahwa ia ingin Tom memberikan penilaian untuk naskahnya tersebut. Di tengah jalan, mereka mampir sejenak di sebuah minimarket untuk membeli minuman. Namun, Burt yang melihat tukang daging di minimarket tersebut sedang bersedih, langsung bertanya, "Ada apa, bro?" Tukang daging tersebut pun mengatakan bahwa ia baru saja dipecat dari pekerjaannya dikarenakan ia ketahuan menyimpan daging milik Tom. Mendengar hal tersebut, Burt pun cuma bisa bilang, "Sabar ya, bro." Sesampainya di apartemen Tom, Burt dan Gladys disambut dengan sangat baik oleh Tom. Di meja makan, Tom langsung menuangkan minuman ke gelas Burt dan juga gelas Gladys. Setelah itu, Tom mengambilkan Burt dan Gladys makanan pembuka terlebih dahulu, yaitu semangkuk saus tartar. Setelah Burt dan Gladys memakan hidangan pembuka, Tom pun lantas mengambilkan daging Esmeralda untuk Burt dan Gladys makan. Sedangkan ia memakan daging sapi hasil curiannya tadi. Terlihat, Burt bertanya pada Tom, "Daging apakah ini? Kenapa begitu enak?" Tom pun menjawab bahwa ini adalah daging sapi muda. Lalu Burt mengatakan bahwa daging milik Tom tersebut adalah daging sapi muda terenak yang pernah ia makan. Setelah selesai makan,
Gladys pun mulai menyalakan janjainya lagi. Saat Gladys sedang ngejanjai, Tom mengajak Bert menuju kamarnya. Tom mengatakan bahwa ia ingin menunjukkan sesuatu yang menarik pada Bert. Alhasil Bert pun mengiyakan ajakan tersebut. Sesampainya di kamar, Tom lantas mengeluarkan sebuah keranjang dari bawah kasur, lalu menyuruh Bert untuk membukanya. Dan saat Bert membukanya, langsung diserang oleh Tom sampai tewas. Setelah itu, Tom kembali ke meja makan dan langsung membunuh Gladys dengan sangat mudah. Tom yang kembali ke kamarnya melihat naskah Bert yang berceceran. Di sini akhirnya Tom tahu bahwa ternyata penulis naskah film yang akan ia mainkan adalah Bert. Di akhir cerita, terlihat Tom sedang memerankan adegan dalam film dengan sangat baik. Lalu salah satu aktris mengatakan pada sang sutradara bahwa sepertinya Tom tidak sedang berakting. Mendengar hal tersebut, sang sutradara nampak kebingungan dan film pun akhirnya selesai. Jadi guys, Tom ini dari awal ia mendapatkan bahan berupa naskah untuk ia tunjukkan saat audisi atau casting di sebuah film yang berjudul Cut and Chop. Namun karena Tom terlalu mendalami karakter dalam naskah tersebut, akhirnya ia mulai bertingkah aneh. Bahkan jika ia sedang mabuk, ia bisa melakukan hal-hal di luar kendalinya, seperti membunuh Esmeralda. Makanya saat ia bangun pagi dan melihat Esmeralda sudah tewas, ia terlihat sangat panik. Oke guys, bagaimana filmnya menurut kalian? Bagus atau tidak? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, share yang banyak, komen di kolom komentar, dan kasih like yang banyak. Oke guys, oke deh. Jangan lupa nonton video gue selanjutnya, and stay on Shadow Squad, enjoy your life like a king guys. Bye guys. Inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Ku pastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku. Inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cinta